Sesudah itu beko berjalan pe tangan cie, iya kan? Sudah tuh bisa lapeh tangan keduanya sambil mengayuh. Orang-orang akrobat malah bisa bersepeda tuh tinggi, sepeda tuh rodanya cie saja. Iya kan? Bisa tuh di dalam tong mengayuh kencang, cie roda sepeda. Begitulah kira-kira melatih diri kita untuk khusyuk salat. Itu benda-benda nan mengganggu dalam doa sujud, ya kan? Piti pada reja ni letak siko. Poin, ya kan? Ketika sujud itu nya berserak tu, hanya punya boleh menore. Atau beko kalau berserak pitinya tu sudah sujud, hanya keduduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Hanya kabi aja piti terserak ke dalam salat, ya kan? Lain mungkin khusyuk. Baca Imam Mambo tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, surah Al-Mu'minun. Kita carilah keberuntungan dalam hidup ini agar kita tidak masuk qad. Qad itu artinya sungguh. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman tidak akan pernah rugi, apalagi celaka. Orang yang beriman itu pasti beruntung. Siapa yang tidak ingin beruntung dalam hidup ini? Orang berjudi pak inginnya beruntung, padahal haram. Iya kan? Makanya judi itu lingkaran setan, yang mana selalu ketagihan nan kalah penasaran. Abi pitih kok, digadaikan iko, iya kan? Dijual kok. Malah dulu Arab jahiliyah bininya nyogaden kalah wajudi ikut pakai lah ini denang. Begitu bahayanya judi sampai 3 kali angkatan ayat turun melarang berjudi. Pertama kaum muslimin surat Al-Baqarah ayat 219. Sesudah itulah wala taqrabus salah wa antumus sukara. Hafiz surat apa itu? Hafiz Quran. Ya. Ya kan, jangan engkau dekati salat ketika engkau mabuk. Kemudian yang terakhir ini pemungkasnya. Surat Al-Maidah ayat 90. Ini ingat saya. Tapi yang diajak juga orang beriman, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisiru, judi, wal ansabu, menyembelih korban untuk berhala, wal azlam, mencaliat nasib ke tukang tanuang. Kini nyo tukang nama tukang tanuang ke orang, lihat ke orang pintar ya. Sebab nak datang orang bodoh. Sedang tukang tanuang tu sebab ambo lihat, ambo ketek dulu ada orang tukang tanuang gari tangan wah. Awak masuk ketek kan tak tahu dalam itu lo tangan lagi. Tiba si koko perai itu tangan kita kau bayar lagi. Anda berubah nasibnya sampai mati tu kan. Nyo pandai menanuang nasib kurang. Tapi nasibnya ndak berubah. Anamun manusia kok apa hijau ke tukang tanuang. Hilang galang pergi ke tukang tanuang. Hilang cincin pergi ke tukang tanuang. Hilang bini pergi ke tukang tanuang. Kalau hilang bini pak nyolarian dia orang jangan dicari hijau tukar selai. Cie 8 banding laki-laki hijau produksi kok gini pak. Lah banyak produksi kok dari laki-laki. Iya kan? Atau bini hilang dicari lo. Tapi lebihnya hilang tu lari je orang. Ya kan? Lagi tujuh jawab dia tu. Enggak. Kita cari sana lain lah. Jangan bertenung. Kenapa? Rijsun. Judi, minuman keras, menyembelih korban untuk berhala, bertenung, rijsun,
nenek moyangnya najis, min amalis syaitan, dari pekerjaan barunya suruh ada Allah, fajtanibuhu, jauhkanlah dirimu dari itu, la'allakum tuflihun. Ada enggak hubungannya dengan surah Mukminin? Ada. Surah Al-Mu'minun tadi qad aflahal mu'minun. Di sana la'allakum tuflihun. Jadi orang yang meninggalkan yang diharamkan Allah itu, dia akan jadi orang beruntung, jadi orang menang yang diredai oleh Allah. Kalau kita lihat urutan ayat tadi, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama sekali, nomor urut 1 itu, orang yang beruntung itu siapa? Adalah orang yang di dalam salatnya khusyuk. Jadi kita perbaikilah. Ambo didikan subuh tahun 59 loh Pak. Itu didikan subuh pertama di Sumatera Barat. Saya yang jadi anak didikan subuh itu. Begitu bersihnya otak kita ketika kanak-kanak itu Pak. Apa saja doa, ya kan, yang ditunjukkan oleh guru tahun 59 itu sampai sekarang tidak hilang di memori saya. Maka untuk itu tetaplah kita arahkan anak cucu kita ketika kecil ini untuk mendalami agama. Ada pepatah Arab, innal ghusuna idza qawam tadalat. Sesungguhnya ranting kalau diluruskan akan mudah, ya kan? Tapi kalau sudah jadi papan, walau kawam tuhul khashab, kalaulah jadi papan, patah jo pacah jo kalau dilurus. Coba lah ulang lagi, kau aja apa ya? Ya kan? Nggak masuk. Rafa, nasab, khafat, jazam kecil dulu. Kapak, sikau, ladiang, tajam. Nya tukar. Jadi ketika kecil itu tak obahnya seperti mengukir di atas batu. Setelah tua seperti melukis di atas air. Tapi namun demikian, sesuai dengan doa imam tadi, kita tetap meminta kepada Allah, tambahlah ilmu kami ya Allah. Sebab yang mengajarkan semua itu Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi minta kanan paling tinggi Allah yang punya alam semesta ini. Kalau niat kita katumangguangan dua perpatih dan sabatang de alui kileknya tibo de linci cayo mendatang. Bagaimana kita meminta kepada Allah itu? Kata orang Minang, sandakan kenan gadang, gantungan kenan tinggi. Itulah yang mampu memberi kita segalanya. Namanya Allah, namanya yang lain ada 99. Serulah namanya ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Dia sangat suka namanya diseru. Mintalah kepadanya. Pertama yang kita minta itu bukan materi, tapi apa? Keridaannya. Orang kalau dapat ridha Allah, Pak, itu dipastikan masuk surga. Itu mengkuado doa Nabi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Baru sudah tu wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi ridha Allah ini akan kita cari. Jadi bupati, cari ridha Allah. Jadi camat, cari Allah. Jadi ustaz, cari ridha Allah. Jadi onggoan tarif jadi ustaz tu kalau dipanggil orang. Dipanggil dan kerokan dulu berada dia gih. Nah tu onggoan. Tak boleh. Lain tak ada ustaz lain tu. Yo bara kecil Allah ditakdirkan awak dapat alhamdulillah. Indah dapat alhamdulillah yuk. Karena nan labih nan namanya upah dunia itu sama dengan sampah. Ya kan Allah mengizinkan itu mata'ud dunya qalil. Wallahu indahu husnul ma'ab. Yakinilah.
Allah menyediakan di sisinya yang lebih baik dari apa saja yang kau temukan di dunia ini. Ya kan? Itu sebabnya Imam Al-Ghazali mengatakan kepada Allah, letakkanlah dunia di tangan saya ya Allah, jangan letakkan di hati saya. Kalau di hati diletak empat, bare awak kalau bangkrut bisa gilo deh. Tapi kalau di tangan lah mudah serapnya, dapat. Kenapa? Jawabannya mudah saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah semuanya datang ini, dan kembali kepada Allah semuanya, termasuk nanti roh kita juga akan kembali kepada Allah. Apalagi yang menempel dalam hidup ini. Maka jangan terlalu kita cintai dunia. Maka cintailah dunia ini di bawah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Kaum muslimin, salat yang khusyuk itu tentu kita sudah tahu, Pak. Itu bermacam-macam. Tapi kalau kita dengar cerita guru-guru tasawuf, Pak, Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, itu kan pernah kena anak panah ketika perang. Tabuk paunya kok anak panah itu kan pakai singok loh, Pak, sama jo kai. Ketika dielo anak panah tu, beliau biasa-biasa seperti kita ini, dia sakit tidak talok aja. Iya kan? Beko elo lah anak panah tu ketika ambo berkomunikasi ya Allah. Jadi ketika beliau salat di rakaat yang kedua, nyocabu elo. Nggak tahu ya tu. Malah ditanya kapan dicabut anak panah itu. Tidak terasa sakit di kelipah indah. Apakah khusus salat beliau? Kau awak digigit rangi sekau ngapain? Ini bapak. Tapi jangan tak salat lo. Payah salat sepuali itu Ustaz. Biar tak salat selai. Tidak. Allah tahu kemampuan kita masing-masing. Beliau tidak membebani kita kecuali mampu kita memikul. Ya, lai gak 80% pengana ke Allah dalam salat tu Allah jodoh. Ya, tapi kalau 80% ke dunia, ya kan, 20% saya ke Allah dalam salat tu. Tekana pacar lamo, ya kan, dalam salat tu, ya kan, macam-macam dah. Sama juga orang bersepeda apa? Orang beraja bersepeda. Ya kan? Sepeda aku kalau ambo beraja dulu Pak, tu naik suuk lu. Naik suuk tu melangkahi batang. Jatuh tu. Ada gigi yang bocet disudui ke patah. Mujua alun batuka gigi itu sari telek. Kalau batuka tu lompong. Kalau lompong sadonya gigi tidak dole Pak. Orang menjual kacang goreng, terpaksa ditumbuk di tempurung. Ya kan? Awak betul lo memakal. Iya kan? Bikulah pandai jolah sudah jatuh tu. Bisa naik kida. Dilataan ke kiri soal kida ke juga atau biko sanam jalan tu dilangkai batang. Sesudah tu biko beraja lapeh tangan cie. Iya kan? Sudah tu bisa lapeh tangan keduanya sambil mengayuh. Orang-orang akrobat malah bisa bersepeda tu tinggi, sepeda tu rodanya cie saja. Iya kan? Bisa tu di dalam tong mengayuh kencang, cie roda sepeda. Begitulah kira-kira melatih diri kita untuk khusyuk salat. Itu benda-benda nan mengganggu dalam doa sujud, ya kan? Piti badare jangan diletak siko. Koin, ya kan? Ketika sujud itu nya berserak tu, hanya punya boleh menurut. Atau beko kalau berserak pitinya tu sudah sujud, hanya keduduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Hanya kadi aja piti terserak ke dalam salat. Ya kan? Le mungkin khusyuk. Kalau gapu awak serupa anak dan bo jadi imam kuat. Kain sarung agen kabe pinggang. Iya kan?
Sebab orang lapuk kok pak posisi tagak je posisi rukut itu beda badannya tu. Karena dek lemaknya. Termasuk ambo Nabi tu juga. Ambo kan termasuk gapuk je kok. Iya kan? Kalau ndak dia lagi kabeh pinggang kenzaron tu hanya tak leceh. Oh itu lu kalau tu. Ayo. Atau ndak jadi khusyuk salat. Iya kan? Walaupun kita tidak seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tadi, kita tetap mendirikan salat ini, diusahakan sebisa kita bagaimana khusyuk. Melenceng keluar di balik engkau Allah boleh. Melenceng keluar di balik engkau Allah boleh. Jadi yang utama dalam surat Al-Mu'minun ini, orang yang tidak rugi, orang yang tidak kalah, yang menang adalah yang salatnya paling khusyuk. Ya kan? Nah, sudah tu saya lain. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan. Ya kan? Misalnya bapak-bapak suami istri. Suami istri saya rasa Pak, walaupun dia ustadz dan buya, pasti dia ada bahasa ringian kecil orang Padang. Jomininya tu atau batangka, ya kan? Jadi kaum muslimin yang dikatakan sakinah tu Pak, tidak galak-galak kan? Ya kan? Bermacam ragam problem rumah tangga itu, ya kan? Jangan dilontarkan kata-kata yang kasar kepada pasangan kita walaupun bertengkar, ya kan? Sakit hati awak kayaknya, mudah-mudahan Adinda jadi orang saleh. Tak tabuai college. Ibu-ibu itu pula, anang kali masak tanya ke suami lo, anang kalamak dah. Itu je baru ibu tanya, itulah kadang palonya bu. Jangan sembarang dimasak deh. Siapa nama anak Nabi? Ya, Fatimah Zahra. Ada temannya Tahmai Surah namanya, ya kan? Jadi kata Nabi, Maisurah ini salah satu dari ahli surga, ya kan? Dicari rahasionya di Ibu Fatimah aku ke rumahnya, mana? Lupa dia teh mejanya Pak, ada cambui kudo, cambui kentang, jalan bendi Pak, ya kan? Bendi kan pakai cambui usianya. Nah. Fatimah kau kepai banyak diskusi joinnya katanya. Ayah saya mengatakan engkau salah satu ahli surga. Apa amal engkau yang istimewa? Tidak ada orang. Cuma ambo setiap udah ambo kamakan, ambo tanya asamba nang kalama. Tidak mau masak-masak saya dah. Ya kan? Rancak mana tu kan ada orang makanan siap saji lah. Memasakan entah tu kan yang tanya kawan. Ya, dan suami itu memakan makanan yang masih hangat, panas. Sudah tu nampak dek Fatimah cambui di atas mejanya. Ikut cambui ikut tuan. Jadi kalau lasa makan suami yang bau nian, nyo duduk sekombo tambuhan nasi je sambal. Dah kalau ndak lama sambal cambui ambo jo cambui ko dah besok boleh berubah perangai ambo buat sambal. Dia lo ini apa itu? Cuy itu ibu-ibu. Jadi kalau ndak lama sambal suruh laka ibu dan suami itu. Tapi dah jo tangkai sapu do Pak. Jolidi segitu. Laka sayang nama. Siapa kami tiru tu Nabi Ayub. Banyak Nabi Ayub tu. Jadi tidak ada balanjo lepas Nabi Ayub kau kesakit lama. Istrinya nanti kau setia namanya Rahmah. Rambutnya sampai ke tumi. Ya kan? Kerajonya di pabrik roti. Tahu orang baksonya ikut istri Ayub. Nyope akal ada orang di pabrik roti itu tanpa pesangon. Takui orang penyakitnya ke mana? Ke manulah. Atau ada orang lalu ibu sanggup ibu kadang mati orang bu yang bawa panjang dia bawa peraluna rambut penyempa sanggup bawa rambut yang bawa tak subur ibu jual dah rambut macam
Nyodek tersasar dia ya ji. Dado kemanyo kemakan suami lelah 7 hari tahun sakit nyokare rambut itu nyodua. Tiba rumah lah kompong rambutnya. Ya, tidak banyak. Mana rambutmu kata Nabi Ayub? Ambo jua pembeli bareh dah. Saya tidak suka perempuan berambut pendek ini. Ini kayak perempuan Yahudi. Nanti kalau sehat ambo laka engkau 100 kali licin. Ya kan? Oh itu. Kalau Ayub nang kini nyuruh bini ngarek rambut ikut supaya capek karya. Beda. Iya tuh. Kemana-mana, boy. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, abah Nabi Ayub setelah sembuh, ia nyolakak 100 kali, iya pak. Tapi tidak cie sapu tuh, hanya capai lidinya cie, hanya itu 100 cie, 2, 3, sampai 100. Jangan kaluko bajajak sendak. Tapi nazarnya sudah dia sampaikan, memukul istrinya. Kali terdengar ibu tuh. Nah, lagi kalau tidak lama sampai salakah ibu di suami di. Asyal cambuk di meja tu cie, meja makan tu. Ya kan, mudah-mudahan ibu masuk surga nanti. Melayani suami sebaik-baiknya. Kenapa? Dalam hidup kau rancak jawab bersuami ibu. Walaupun di siko kota kan adanya nang kampung kan. Ada ndak orang menanam kacang panjang? Lain. Kacang panjang tu mengkorancak buahnya panjang menjulai ke bawah. Sah sebabnya. Dia ada junjung. Kalau tidak ada junjungnya menyala buahnya tu di tepi barat tu. Lalu orangnya pijak yo. Ya kan? Jadi ibu-ibu kalau masih muda meninggal suami gantilah capek. Kalau ambo ndak mau ganti, ambo tak lagai. Ya kan? Umurnya 70 kan. Ya kan? Rancak jo kacang baju jual. Rancak buahnya. Buruk pula jual tak kacang. Mengawal kata itu seorang lah. Tak ada yang membalik lah. Itulah yang terjadi di Mbok ini. Jadi jangan keluarkan kata-kata kasar. Walladzinahum anil lagwi mu'ridun. Kalau kata-kata kasar tu pak, lamo hilangnya dia tiwa. Biarlah kena pici awak kalau kena kata kasar. Ada pepatahnya di Minang tu Ustaz. Kok luko di pisau tampak darah. 2-3 taweh panawa. Sanang nanindak tampak bake. Jobe tadinnya sehatnya. Tapi luko di lidah sari ubeknya pak. Mandanyui kau bunubun. Manggaga karangkayati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Disangko bulek buah nipak. Kironyo ampe bapak sagi. Di luar lipek nantak berubah. Di dalam lah cair tiok ragi. Padia mana rasanya kata-kata udah tu je dah. Bekola pada mapi udah lah nakik lo kambo balik. Kata-kata udah dan kasar siang hari tadi tekan aja dan boleh. Dia bapak jangan berkata kasar ke orang rumah deh. Lain tak ada pak dah. Nyok kalau lah meninggal orang rumah serupa bapak baru tekan kanan. Caya mana pak? Ini kan? Sewaktu-waktu pak, walaupun ambo menyuruh orang sabar, tapi tertekana suatu waktu hari raya, ya kan? Tapi ya betul. Karena 43 tahun bergaul dengan kita, ya kan? Jadi ketika kita masih utuh, janganlah berkata-kata kasar.
Allah mengatakan orang yang menang itu yang berpaling dia dari kata-kata yang tidak patut dikeluarkan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jadi ayat yang dibaca imam tadi segitu kan. Orang-orang yang dengan zakat mereka itu mereka bayarkan. Di dalam ayat lain dalam Quran ko Pak ambo dek tak samo jo anak ambo di hidayat ya, bukan hafal Quran. Cuma nyo agi sedih Allah kemampuan mengecek di muka orang rami itu kelebihan boyo Pak. Ambo tak alim ulama do Pak, ilmu kurang sekolah tangguang mengaji nak sampai kata. Sulitlah ambo ke berceramah ko sabananya. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si foto ke membiang-biang. Kodek saruan umat sedek takdir Allah. Ambo cubo yo mengecek-ngecek. Kok salah ambo maafkan ambo yo Pak. Kalau hadi hidayat, ya kan? Di mana tak ayat tu? Bari nang kawara. Padonya semoga kadang yo anak ambo nomor empat. Ustaz Samad semoga kadang yo anak ambo nomor 1. Ya kan? Tapi ilmunya banyak. Ilmu kadang-kadang ragu kepai. Lebih-lebih kan karyau Bapak. Dahulu di Sumatera Barat tuh Pak, kalau ada orang menaik rumah mendoa, siapa mendoa kurang siap. Siapa mendoa kurang siap. Ternyata dulu orang Riau ini khusus siap. Itulah dia dulu tahu agama Islam dari orang Sumatera Barat. Biasa doa cara keagamaan dan mendoa segala macam kurang dari siap pula dijawab. Abang kau ngaji sih. Sampai kini orang Melalo pakai doa awal siapa? Ristawati itu disebut orang di kampung anak video itu jadi orang siap ini. Sama aja maraton Pak. Maraton itu kan nama orang tuh. Inyo nak mulai lari pagi. Nah, sia sana lari pagi gini le mau si badu ndak kaki larinya maratonnya. Sama dengan itu. Ada cek lain. Serakah kan ada bahasa Indonesia. Itu dari bahasa Arab tuh Pak. Nama orang namanya Suraqah bin Malik. Dia dapat hadiah 100 ekor onta menangkap Nabi hidup atau mati ketika Nabi kepai hijrah ke Madinah. Nama nampak Nabi lalu Abu Bakar go anak buahnya nyoimban Pak Muhammad lalu Abu Bakar nyari de Surakah ko keluar kiroyo Nabi tapi tibo pengana buruannya. Kalau satu lo anak buah ko mengajar ko itu harus banyak pembagian tuanya. Ambo pandeka, ambo karate dan 9 di Jepang lah tuh abonya mambi dan ambo libas keduanya Abu Bakar jo Muhammad ko ndak kemalawan kambo itu dalam pengananya boleh banyak ambo dapat hadiah timbul tamak namanya. Nah itu makanya orang nama itu kini namanya serakah. Artinya Pak, dek meniru perangai serakah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, zakat tuh tadi disabui beliau nan zakat muzaki. Orang yang menerima mustahik. Nah sebenarnya apa? Tadi saya lihat untuk modal usaha ya. Memang itu zakat itu Pak. Nan kita lagi itu panciang dah ikan dah. Kalau ikannya mau ikan bisa taruh. Tapi kalau dia panciang nyo manciang. Dan zakat karyawan PT Semen Padang Pak, itu dipotong gajinya. Itu sudah banyak yang mustahik jadi muzaki. Adonan menggali nasi juga Pak dia nyolong. Akhirnya lah kadai laku lo kadai nasinya. Banyak orang makan gitu. Inyo lo zakat. Aku itu andanya ya kan mengoptimalkan ekonomi orang miskin yang bisa berusaha dikasih nyopan
Kanciak aku lah gunanya upil saya. Pak terawat tuan. Sehat sebadan anda Pak. Mengurus masyarakat. Dia kepala dia berlipat ganda dan Pak. Anak bisa kita kerajaan yang baik di dunia. Ndak ada pitih ke zakat dah Ustaz. Itu kita ko sama coba selimut kain sarung. Dia lo katih kaki tapak, dia lo ke bawah telinga terbuka. Anak ke dizakatkan infak. Tadi nampak dan bawa kata dia infak jalan. Lebih sih. Baik. Ya dolar nak pura-pura lalu ketika itu ialah kikir benar. Berzakat tak mampu alasannya infak seketik tak bisa. Allah menyuruh itu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebagian gejalanya tak sadar Pak. Wa anfiqu mimma. Kan tak sadarnya tu dah. Mimma. Ya, sebagian bara kemampuan Pak. Kalau zakat tak dikeluarkan Pak, kasarnya kalau sama-sama Nabi Abu Bakar dijakui Pak. Kurang nak mau zakat tu jakui ke rumah. Orang Nabi tahu. Jadi negara awak kan tak diatur dengan secara umum, tak diatur juga agama Islam ke. Cuma diri awak masing-masing atur lah juga Islam. Ya, ini. Dijakui. Kalau tak mau jadi parangi orang mau zakat. Kasarnya apa? Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat mencuri harta fakir miskin. Coba bayangkan. Mencuri itu apa hukumannya? Kalau terbukti potong tangan Pak. Coba jangan Pak. Awak pergi baralik tu malu alai. Senu tu bang aku nak tahu tangan. Mencuri je. Alah dipotong tangannya. Ini. Jadi hukum Islam itu bukan kejam, tapi memberi efek jera. Ya kan? Nah, tapi walaupun begitu Pak, kok sarwe tabunan busuk jangan dibuang sabatangnya Pak. Kita pelihara nanalun busuk ko supaya jangan busuk. Sabak tabu ko Pak. Kalaulah ditanam ujungnya nanambah tu pasti mani balik. Ya kan? Kita pelihara tabu awak jangan sampai kasadonya busuk. Termasuk diri awak, keturunan awak. Sudah tualai walladzina hum li furujihim hafizun. Bu, cara memelihara diri ko ibu-ibu lah dulu ya, sebab ibu-ibu seluruh batang tubuhnya itu maaf ini menarik bagi laki-laki. Ya kan? Karena begitu. Dia namanya Hawa. Membangkitkan Hawa. Aman kau tutuplah aurat. Ya kan? Aurat itu perlihatkan kepada suami tercinta saja. Jangan kepada yang lain. Lihatlah aurat itu ke suami tercinta. Jangan kepada orang lain. Sebab laki-laki itu membedanya imannya kenapa? Nafsunya sama saja. Sama saja. Imannya yang meredam dia. Ya kan? Imannya yang meredam dia. Maka ibu-ibu harus memelihara aurat. Ya kan? Jangan ibu dengarkan. Kan ada sebagian ulama ngecek jilbab itu anjuran. Tidak canggih Al-Quran. Ya, jilbab itu kewajiban. Kalau apa-apa tidak menyuruh istri apa menutupi aurat, ya kan? Itu tidak lapeh bapak-bapak dia kira nanti. Tapi kalau lah disampaikan, indahnya berubah. Apa dia salah? Tidak ada kaitannya jawab. Allah lah tahu, malaikat lah tahu. Ya kan? Jadi banyak terjadi pelecehan seksual dan segala macam karena sebagian besar ibu-ibu membuka aurat. Jadi aurat awak kau dipelihara. Begitu juga laki-laki kau Pak. Ya kan? Kok nampak kaum muslimin orang tawakal aurat tu jangan tapana namun jeli. Ya kan? Nah, baca Ustaz tabarakallah, masya-Allah. Atau jeli kena lain. Yang panjang jeli itu. Ya kan? Menceli sekali nampak tu tidak disengaja tu hakmu je. Engkau ulang itu sambungan dari mata syaitan.
Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, ada orang yang lebih buruk kerajonya dari zina. Memelihara aurat itu kan jangan berzina, kan? Ada yang lebih dari zina buruk kerajo orang. Namanya LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Itu kan tak perlu dicurigai orang terus pak, tak mungkin mengandung ya, sama-sama tinggal di rumah kos. Tapi dosanya gak ada dari zina. Tapi kalau LGBT tak ada tu bahasa Minang, laki gapuk, bini tinggi. Tak ada. Tapi kalau LGBT gak ada masalah. Itu termasuk kalau tidak kita lakukan itu artinya kita memelihara aurat. Disiko yo ada illa. Jadi ada illanya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi mudah-mudahan yang terakhir kalau bisa awak serupa itu, kemudian orang nan berjanji ndak memuki janji. Termasuk je tu mah li amanatihim wa ahdihim raun. Hanya ulang dia Allah salat kembali. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Kalau lain wadah itu ulaika humul warithun. Dialah yang akan menjadi pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarisunal firdaus. Surga hum fiha. Aku nak keringet cik lain. Di dunia tidak ada hum fiha. Kau dapat sebabnya dunia aku dibangun dek manusia jo piti haram pak. Setiap pembangunan kan banyak negara aku berhutang. Kecuali Arab Saudi pak, tunjuk kayu, Dubai, Abu Dhabi, itu tidak ada berhutang yang bangun negaranya. Asalnya dari itu banyak berhutang kok, bunga kok riba. Aku kan tak nyokekalkan ya Allah dunia kok kiamat nanti. Jambatan riba, jalan tol riba, gedung-gedung riba, iya kan? Kaum muslimin ancuan di Allah hari kiamat. Akhirat tu bangun kau kekal, bangko hum fiha khalidun. Nama membangun Allah. Allah tu maha kaya, nyo ndak ada bau tang. Atung kau kekal akhirat tu nanti. Api lihat salah dawa. Iyo dunia atau ingin akhirat. Itu tu pulang kawak salah. Ya, dunia akhirat. Tapi ingat, banyak orang kalau sudah terlalu cinta ke dunia, lupa akhirat. Nah, kenapa orang-orang kafir banyak menguasai ekonomi di dunia ini Pak? Karena bahagiannya tidak ada di akhirat. Tempatnya di dalam neraka. Mudah-mudahan kita semuanya dengan syarat-syarat yang ada di dalam surat Al-Mu'minun yang dibacakan imam kita tadi di rakaat pertama, mudah-mudahan kita menjadi pengamalnya setiap hari. Amin ya rabbal. Batang gadang lambo panjik, dahan joran tiang lambo titih, karena sinan talatak pangkat tangkai. Selama ambo memanjik batang menitih dahan, kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf ke jamaah Masjid Al-Hidayah dan seluruh jamaah gabungan salat subuh berjamaah di Ujung Batu dan datang pagi ini. Saya doakan kita semua diarahkan oleh Allah menempuh jalan yang lurus dan dipertemukan kita nanti dengan selawat yang kita baca setiap hari entah seberapa kali dengan Nabi Muhammad di surga. Dan keburukan kita yang pernah ada, moga-moga Allah mengganti dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Dan selalulah di kota-kota ini selalu kita tinggal tidak satu suku. Orang Minang banyak di sini, orang Utara Batak mungkin banyak di sini, orang Melayu banyak di sini. Selalulah kita jaga keharmonisan di dalam kebersamaan membangun negeri kita tercinta ini. Subhanaka
Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bebantu nombor jadi di malaka jalan kalugua dake pasar padang luar sungai tanang je bukit tinggi tasabui ayahnya jani di macako pintu apa jo ibu ka masuk sinan lolah pintu ka keluar lah hambo lapeh jo ati nan suci je muko nan jani pulang lah banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.